Dipa Nusantara Aidit, umumnya dikenal DN Aidit, adalah tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) pada periode 1950 hingga 1965. Ia dipandang sebagai pemimpin transformasional PKI yang mengubah partai itu dari organisasi marginal menjadi kekuatan politik besar pada awal 1960-an. Kehidupan dan tindakan-tindakannya, serta peristiwa 1965 yang menewaskan banyak kader PKI dan pendukung kiri, membentuk salah satu bab tergelap dan paling diperdebatkan dalam sejarah modern Indonesia. Dipa Nusantara Aidit lahir pada 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung, Hindia Belanda, dengan nama kecil Ahmad Aidit. Ia merupakan anak dari pasangan Abdullah Aidit, seorang pegawai kehutanan atau perusahaan perkayuan, dan Mailan. Aidit tumbuh dalam keluarga Muslim Melayu Belitung yang tergolong kelas menengah, dengan akses relatif lebih baik terhadap pendidikan dibanding mayoritas masyarakat pulau. Sejak usia dini, Aidit dikenal cerdas dan gemar membaca. Ia memperoleh pendidikan dasar di Hollandisch Inlandische School atau HIS, sebuah sekolah berbahasa Belanda untuk anak-anak pribumi terpilih. Setelah itu, ia melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau MULO setingkat SMP. Pendidikan berbasis Belanda ini membuka akses Aidit terhadap bacaan politik dan ide-ide baru, termasuk tulisan tentang nasionalisme, sosialisme, dan komunisme yang mulai beredar di Hindia Belanda pada 1930-an. Masa remaja, Aidit sudah menunjukkan ketertarikan pada organisasi pemuda lokal, sekaligus mulai menjalin jaringan dengan aktivis pergerakan di Jakarta. Beberapa kesaksian menyebutkan bahwa Aidit saat itu bekerja sebagai guru muda, sembari memperdalam bacaan politiknya dari buku-buku yang beredar terbatas. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, lanskap politik Indonesia berubah drastis. Masa revolusi 1945 sampai 1949 membuka peluang bagi berbagai organisasi politik untuk bangkit, termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI yang sejak pemberontakan 1926-1927 dan penumpasan Belanda sempat lumpuh. Aidit yang masih berusia awal 20-an mulai meniti kiprah politiknya di Jakarta, tempat ia bertemu dengan sejumlah aktivis muda kiri, termasuk MH Lukman dan Nyoto. Mereka kemudian dikenal sebagai Trio Aidit Lukman Nyoto, generasi baru PKI yang nantinya mengambil alih kepemimpinan partai pada awal 1950-an. Pada 1947-1948, Aidit aktif dalam organisasi pemuda berhaluan kiri, serta mulai bergabung dengan PKI yang saat itu berupaya konsolidasi kembali. Revolusi 1945-1949 sendiri adalah masa penuh gejolak. Berbagai faksi bersaing memperebutkan pengaruh dalam republik yang masih muda. Insiden Madiun 1948, sebuah konflik politik dan militer antara kelompok komunis dengan pemerintah pusat, menjadi tragedi besar yang menewaskan ribuan simpatisan kiri. PKI hancur seketika dan banyak kader senior tewas atau dipenjara. Justru dari kehancuran inilah Aidit mendapatkan peluang. Sebagai generasi muda yang relatif bersih dari stigma lama, ia bersama Lukman dan Nyoto muncul untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Mereka melakukan reorganisasi internal partai, membangun kembali jaringan organisasi massa, serta berupaya menghapus kesan bahwa PKI adalah partai pemberontak. Strategi ini kelak disebut sebagai politik jalan parlementer, masuk ke jalur legal, bukannya mengangkat senjata. Kongres PKI pada tahun 1950-1951 menjadi tonggak penting. Aidit dipilih sebagai salah satu pemimpin sentral dan pada 1951 resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKI, posisi tertinggi dalam struktur organisasi. Di bawah kepemimpinan baru ini, PKI mengadopsi strategi mass line ala Tiongkok, yaitu bekerja di akar rumput, buruh, tani, pemuda, perempuan dengan membentuk organisasi sayap. Hal ini berbeda dari era sebelumnya yang cenderung fokus pada elit atau aksi revolusioner terbatas. Naiknya Aidit ke tampuk pimpinan tidak hanya menandai regenerasi dalam tubuh PKI, tetapi juga mengawali fase baru, dari partai kecil terpinggirkan menjadi kekuatan besar yang pada pertengahan 1950-an akan menempati posisi.
Naiknya Dipa Nusantara Aidit ke posisi Sekretaris Jenderal PKI pada tahun 1951 menandai awal era baru bagi partai tersebut. Setelah tragedi Madiun 1948, PKI hampir dianggap hilang dari panggung politik. Namun, dalam kurun kurang dari 1 dekade, di bawah Aidit, PKI berhasil bangkit menjadi partai dengan basis massa terbesar di Indonesia. Strategi utama Aidit adalah membangun partai massa legal yang berakar kuat di kalangan buruh, tani, pemuda, perempuan, dan intelektual. Berbeda dengan generasi lama yang cenderung melihat perjuangan bersenjata sebagai jalan utama, Aidit menekankan pentingnya strategi parlementer dan legal. Ia mendorong PKI untuk ikut serta dalam pemilu, terlibat dalam parlemen, dan aktif dalam gerakan sosial sehari-hari. Konsep ini dikenal sebagai jalan damai menuju sosialisme. PKI kemudian membentuk berbagai organisasi massa, antara lain SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, wadah utama Serikat Buruh Kiri, BTI, Barisan Tani Indonesia, organisasi tani yang berfokus pada reforma agraria, Pemuda Rakyat, Saya Pemuda PKI, Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, organisasi perempuan progresif, Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, organisasi kebudayaan dan seni yang menjadi corong ideologi kiri di bidang budaya. Melalui jaringan organisasi ini, PKI tidak hanya menjadi partai politik, tetapi juga gerakan sosial luas yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat. 3.2. Hubungan dengan partai politik lain. Pada periode 1950-an, politik Indonesia diwarnai persaingan ketat antara partai-partai besar, PNI, Nasionalis, Masyumi, Islam Modernis, NU, Islam Tradisional, dan PKI. Aidit menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan partai-partai Islam atau nasionalis bisa berujung bumerang. Oleh karena itu, ia mengadopsi strategi front persatuan dengan partai-partai yang dekat dengan Presiden Soekarno, terutama PNI. Aidit menegaskan bahwa PKI mendukung kepemimpinan Soekarno dan garis anti-imperialisnya. Posisi ini memberi PKI ruang politik yang lebih luas karena Soekarno kerap membutuhkan dukungan massa PKI untuk menyeimbangkan kekuatan militer dan kelompok Islam. Keberhasilan strategi Aidit terlihat pada pertumbuhan cepat keanggotaan PKI. Jika pada 1951 partai ini masih dianggap kecil dan marginal, maka menjelang pertengahan 1950-an, PKI sudah memiliki jutaan anggota dan simpatisan di seluruh Indonesia. Basis utama PKI berada di daerah pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana reforma agraria menjadi isu sentral, kota-kota industri seperti Surabaya, Medan, dan Jakarta, tempat SOBSI kuat di kalangan buruh pabrik dan pelabuhan. Lingkungan intelektual dan seniman melalui pengaruh lekra dan diskursus budaya kiri. Salah satu fokus utama Aidit adalah pemilu 1955, pemilihan umum pertama di Indonesia. Aidit melihat pemilu ini sebagai ujian krusial apakah strategi jalan parlementer PKI berhasil. Ia mengarahkan partai untuk kampanye intensif, mengangkat isu-isu rakyat kecil, keadilan sosial, harga bahan pokok, reforma agraria, dan anti-imperialisme. Hasilnya mencengangkan. PKI berhasil meraih sekitar 16,4% suara, menempatkan diri sebagai partai terbesar keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Hasil ini sekaligus menghapus stigma PKI sebagai partai pengkhianat akibat Madiun 1948 dan mengukuhkan Aidit sebagai pemimpin politik nasional yang penting. Pemilu 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia sekaligus momentum paling menentukan bagi PKI di bawah kepemimpinan Aidit. Kampanye PKI dijalankan secara intensif, disiplin, dan berorientasi massa, dengan slogan yang menekankan keadilan sosial, reforma agraria, dan kemandirian nasional. Aidit sendiri tampil sebagai orator ulung, berkeliling ke berbagai daerah untuk meyakinkan rakyat bahwa PKI adalah partai sah yang memperjuangkan kepentingan kaum kecil. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. PKI memperoleh sekitar 16,4% suara nasional.
Partai ini menempati posisi keempat setelah PNI 22,3%, Masyumi 20,9%, dan NU 18,4%. Dengan hasil itu, PKI meraih 39 kursi di DPR dan 30 kursi di Konstituante. Hasil pemilu menegaskan bahwa PKI telah pulih dari stigma pemberontak Madiun dan kini diakui sebagai salah satu kekuatan politik terbesar. Aidit sendiri tampil sebagai orator ulung, berkeliling ke berbagai daerah untuk meyakinkan rakyat bahwa PKI adalah partai sah yang memperjuangkan kepentingan kaum kecil. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. PKI memperoleh sekitar 16,4% suara nasional. Partai ini menempati posisi keempat setelah PNI 22,3%, Masyumi 20,9%, dan NU. Dengan hasil itu, PKI meraih 39 kursi di DPR dan 30 kursi di Konstituante. Hasil pemilu menegaskan bahwa PKI telah pulih dari stigma pemberontak Madiun dan kini diakui sebagai salah satu kekuatan politik terbesar. Aidit bersama Lukman dan Joto tampil sebagai generasi baru pemimpin nasional yang selevel dengan tokoh-tokoh partai besar lainnya. Kesuksesan pemilu 1955 membuka jalan bagi hubungan politik yang lebih erat antara PKI dan Presiden Soekarno. Aidit menyadari bahwa legitimasi PKI sangat bergantung pada dukungan Soekarno, sementara Soekarno membutuhkan basis massa PKI untuk menyeimbangkan kekuatan militer dan partai-partai Islam. Aidit mendukung penuh gagasan Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme yang dipopulerkan Soekarno sebagai dasar persatuan bangsa. Bagi Soekarno, Nasakom adalah ideologi integratif yang bisa merangkul semua kekuatan politik. Bagi Aidit, Nasakom memberi PKI luang legal untuk berkembang. Aidit juga mendukung penuh kebijakan luar negeri Soekarno yang berorientasi pada anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, seperti Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 yang memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga. Konfrontasi dengan Belanda dalam perebutan Irian Barat 1957-1962. Konfrontasi dengan Malaysia 1963-1965 yang dipandang PKI sebagai perlawanan terhadap neokolonialisme. Dukungan rakyat dan pertumbuhan kadar. Sejak 1955 hingga awal 1960-an, PKI berkembang pesat menjadi partai dengan anggota terbesar di Indonesia. Menurut perkiraan, pada 1963, PKI memiliki sekitar 3 juta anggota resmi dan 15-20 juta anggota organisasi sayap. Keberhasilan ini sebagian besar berkat strategi Aidit yang memadukan politik legal, mobilisasi massa, dan propaganda ideologis. PKI menjadi partai yang memiliki infrastruktur sosial luas, dari serikat buruh, organisasi tani, pemuda, perempuan, hingga kelompok seni dan kebudayaan lekra. Setelah Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945, sistem politik Indonesia memasuki fase demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Soekarno menjadi pusat kekuasaan. Aidit dengan cepat menyesuaikan strategi PKI, mendukung penuh otoritas Soekarno, sementara memanfaatkan ruang politik baru untuk memperkuat posisi partai. Aidit semakin sering mendampingi Soekarno dalam acara kenegaraan dan forum internasional. Hal ini memberi kesan bahwa PKI adalah mitra ideologi Soekarno. Namun hubungan ini juga menimbulkan kecemasan di kalangan militer dan partai Islam yang melihat semakin kuatnya pengaruh Aidit sebagai ancaman bagi keseimbangan kekuasaan. Memasuki dekade 1960-an, peta politik Indonesia semakin kompleks. Presiden Soekarno berusaha mempertahankan keseimbangan antara 3 kekuatan utama: militer, partai-partai Islam, dan PKI. Di sisi lain, Aidit dan PKI berhasil menempatkan diri sebagai pendukung utama demokrasi terpimpin dan ideologi Nasakom. Namun, justru pada saat PKI berada di puncak legitimasi politik, ketegangan dengan militer semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi. PKI menuntut reforma agraria dan redistribusi tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Militer, terutama Angkatan Darat,
menolak keras kebijakan tersebut karena banyak perwira memiliki kepentingan langsung dalam kepemilikan tanah di pedesaan. Pada awal 1960-an, PKI melalui organisasi sayapnya, BTI atau Barisan Tani Indonesia, melancarkan apa yang dikenal sebagai aksi sepihak. Gerakan ini berupa perebutan tanah oleh petani dari tuan tanah lokal maupun perusahaan perkebunan asing. Aidit secara terbuka mendukung aksi tersebut sebagai langkah revolusi rakyat untuk melaksanakan undang-undang agraria. Namun, bagi Angkatan Darat, aksi sepihak dianggap ancaman langsung terhadap stabilitas pedesaan. Hal ini memicu konflik bersenjata di beberapa daerah, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Ketegangan ini memperburuk hubungan antara PKI dan militer, yang pada gilirannya akan menjadi faktor penting dalam krisis politik 1965. Pada tahun 1963, Soekarno melancarkan konfrontasi dengan Malaysia yang ia labeli sebagai proyek Ganyang Nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. PKI mendukung penuh kebijakan ini dan bahkan menggunakan isu anti-Malaysia untuk memperkuat basis politiknya. Sikap ini membuat Aidit semakin dekat dengan Soekarno, tetapi sekaligus memperkuat citra PKI sebagai partai revolusioner yang berbeda dari partai lain. Dalam politik internasional, Aidit membangun hubungan erat dengan dua kekuatan besar dunia sosialis, Uni Soviet dan terutama RRC atau Republik Rakyat Cina. Aidit sering berkunjung ke Beijing, bertemu dengan Mao Zedong dan pemimpin Partai Komunis Cina lainnya. Ia mengagumi revolusi agraria Cina dan berusaha mengadaptasi pengalaman itu di Indonesia. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer Indonesia yang menuduh PKI terlalu dekat dengan Beijing. Meskipun demikian, Aidit tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow, walaupun dalam periode ini terjadi persaingan tajam antara Uni Soviet dan RRC. Strategi Aidit adalah menempatkan PKI sebagai bagian dari gerakan komunis internasional sekaligus mitra utama Soekarno di tingkat global. Salah satu titik panas hubungan PKI militer adalah gagasan Angkatan Kelima pada 1965. PKI mengusulkan agar buruh dan tani dipersenjatai untuk membela revolusi dan konfrontasi melawan Malaysia. Aidit menegaskan bahwa rakyat bersenjata adalah bentuk demokratisasi pertahanan negara. Tetapi bagi Angkatan Darat, usulan ini dianggap ancaman langsung terhadap monopoli militer atas kekuasaan bersenjata. Jenderal Ahmad Yani dan elit Angkatan Darat dengan keras menolak gagasan tersebut. Isu Angkatan Kelima semakin memperlebar jurang konflik antara PKI dan militer menjelang 1965. Pada periode 1963-1965, Aidit berada di puncak pengaruhnya. Ia adalah sekutu terdekat Soekarno, pemimpin partai dengan jutaan anggota, dan tokoh komunis dunia yang disegani. Namun di balik itu, ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat terus meningkat. Bagi sebagian sejarawan, periode ini adalah masa bulan madu terakhir PKI sebelum pecahnya tragedi gerakan 30 September 1965 atau G30S yang akan mengubah total wajah politik Indonesia. Menjelang akhir September 1965, situasi politik Indonesia sangat tegang. Soekarno dalam kondisi kesehatan menurun, sementara pertarungan antara tiga kekuatan utama, Soekarno, militer, dan PKI mencapai puncaknya. PKI di bawah Aidit semakin percaya diri setelah berhasil menjadi kekuatan politik massa terbesar dengan dukungan penuh Soekarno. Namun, Angkatan Darat melihat pertumbuhan PKI sebagai ancaman eksistensial. Isu Angkatan Kelima, aksi sepihak di desa, dan kedekatan Aidit dengan Beijing memperkuat kecurigaan militer terhadap PKI. Di tengah ketegangan itu, muncul rumor tentang rencana kudeta militer terhadap Soekarno. PKI dan Aidit menilai bahwa Angkatan Darat, terutama kelompok Jenderal Ahmad Yani, sedang mempersiapkan langkah untuk mengambil alih kekuasaan. Situasi ini menjadi latar belakang lahirnya gerakan 30 September atau G30S.
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sekelompok perwira menengah yang menamakan diri Gerakan 30 September atau G30S menculik dan membunuh 7 perwira tinggi Angkatan Darat, termasuk Jenderal Ahmad Yani. Para jenderal kemudian ditemukan tewas di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung, seorang perwira Cakrabirawa atau pengawal presiden. Para pelaku menyatakan bahwa aksi mereka bertujuan untuk melindungi Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal. Namun tindakan ini segera dipersepsikan sebagai kudeta terhadap negara. Aidit pada saat itu berada di Jakarta. Menurut beberapa sumber, ia segera terbang ke Yogyakarta pada 2 Oktober 1965 untuk menghindari penangkapan sebelum akhirnya bergerak ke Jawa Tengah. Sikapnya yang tidak segera muncul di depan publik menimbulkan banyak spekulasi tentang keterlibatan langsungnya. Keterlibatan Aidit dalam G30S merupakan salah satu isu paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Terdapat beberapa interpretasi utama. 1. Versi resmi Orde Baru. Rezim Soeharto menyatakan bahwa G30S adalah kudeta PKI yang dipimpin oleh Aidit. Dalam versi ini, Aidit dianggap sebagai otak utama gerakan yang bekerja sama dengan perwira-perwira kiri untuk menghancurkan Angkatan Darat. 2. Versi alternatif. Sejumlah sejarawan asing seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh, dikenal dengan Cornell Paper, berpendapat bahwa G30S lebih tepat dipahami sebagai konflik internal Angkatan Darat, di mana sebagian perwira menengah bertindak atas ketakutan akan Dewan Jenderal. Aidit dan PKI mungkin mendukung atau mengetahui, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan gerakan. 3. Versi John Rusa. Dalam studinya, Rusa menyatakan bahwa Aidit terlibat dalam persiapan G30S, tetapi perannya bukan sebagai otak tunggal. Aidit lebih merupakan aktor politik yang mencoba memanfaatkan situasi sambil menjaga agar Soekarno tetap aman. Namun kurangnya koordinasi membuat gerakan itu gagal total. Aidit setelah 1 Oktober 1965. Setelah G30S gagal dan Soeharto mengambil alih kendali militer pada 1 Oktober 1965, PKI menjadi target utama penindasan. Aidit segera menjadi buronan. Pada 2 Oktober 1965, Aidit terbang ke Yogyakarta dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Ia berusaha mencari perlindungan di daerah Boyolali dan kemudian bersembunyi di rumah-rumah simpatisan PKI. Dalam pelariannya, Aidit tetap berupaya berkomunikasi dengan kader PKI, namun jaringan partai sudah lumpuh akibat operasi militer. Akhirnya, pada 22 November 1965, Aidit ditangkap oleh pasukan RPKAD di Boyolali. Menurut beberapa sumber, ia dieksekusi tanpa pengadilan singkat setelah penangkapan. Sementara versi lain menyebut ia sempat dibawa ke Jakarta. Namun yang pasti adalah kematian Aidit menandai berakhirnya kepemimpinan PKI di Indonesia. Pelarian Aidit. Setelah gagalnya gerakan 30 September 1965, G30S, dan konsolidasi kekuasaan oleh Mayor Jenderal Soeharto, PKI menjadi sasaran operasi militer. Aidit, sebagai Sekretaris Jenderal PKI, segera masuk ke daftar buronan paling dicari. Pada 2 Oktober 1965, Aidit meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah, wilayah yang dikenal sebagai basis kuat PKI. Aidit berpindah-pindah tempat persembunyian, terutama di daerah Solo, Boyolali, dan sekitarnya, dibantu oleh simpatisan partai. Namun, situasi politik berubah drastis. Jaringan PKI lumpuh, simpatisan ketakutan, dan operasi militer berlangsung masif. Penangkapan di Boyolali. Menurut berbagai sumber, pada 22 November 1965, Aidit ditangkap oleh pasukan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Terdapat beberapa versi mengenai detail penangkapan ini. Versi militer menyatakan bahwa Aidit ditangkap di sebuah rumah persembunyian tanpa perlawanan berarti.
Versi lain menyebutkan bahwa Aidit sempat mencoba mengatur komunikasi dengan kader lokal, tetapi dikhianati oleh orang yang ketakutan menghadapi operasi militer. Aidit kemudian dibawa ke markas militer setempat untuk diinterogasi. Eksekusi singkat. Nasib Aidit setelah penangkapan menjadi salah satu episode paling gelap dalam sejarah Indonesia modern. Menurut laporan resmi militer, Aidit dieksekusi pada malam 22 November 1965 di daerah Boyolali, tidak jauh dari lokasi penangkapannya. Keterangan lain menyebutkan bahwa Aidit sempat diterbangkan ke Jakarta untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa ia dibunuh segera setelah ditangkap, tanpa proses pengadilan, sebagaimana nasib jutaan simpatisan PKI pada periode tersebut. Eksekusi Aidit menandai berakhirnya kepemimpinan PKI secara de facto. Tanpa figur sentral, organisasi yang pernah memiliki jutaan anggota itu hancur total dalam hitungan minggu. Simbol kematian PKI. Kematian Aidit menjadi simbol berakhirnya era PKI dalam politik Indonesia. Di satu sisi, bagi rezim Orde Baru, Aidit diposisikan sebagai tokoh pengkhianat bangsa, simbol kebangkitan komunisme yang harus dihancurkan. Di sisi lain, bagi simpatisan kiri, kematiannya adalah tragedi, akhir dari seorang pemimpin yang mencoba mencari jalan damai bagi sosialisme Indonesia. Aidit sendiri wafat pada usia 42 tahun, usia yang sangat muda bagi seorang pemimpin partai besar. Sejak itu, namanya dihapus dari sejarah resmi negara, hanya muncul dalam narasi propaganda sebagai musuh bangsa. Teror politik dan penumpasan massal. Kematian Dein Aidit pada November 1965 menjadi simbol kehancuran total PKI. Segera setelah kegagalan G30S, kampanye anti-PKI dilancarkan secara sistematis oleh Angkatan Darat. PKI yang sebelumnya merupakan partai dengan jutaan anggota, kini dinyatakan terlarang sementara para anggotanya diburu. Antara akhir 1965 hingga 1966, terjadi pembunuhan massal terhadap simpatisan PKI dan organisasi sayapnya di berbagai daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Jumlah korban masih menjadi perdebatan, namun perkiraan umum menyebut antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta jiwa tewas dalam pembantaian ini. Kematian Aidit mempercepat runtuhnya struktur partai, karena PKI kehilangan figur sentral yang bisa mengorganisir perlawanan. Banyak kader menengah dan bawah yang menyerah atau mencoba bersembunyi, sementara sebagian kecil melanjutkan perlawanan gerilya di daerah terpencil, misalnya di Blitar Selatan, Jawa Timur. Propaganda Orde Baru dan stigmatisasi PKI. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto memanfaatkan peristiwa G30S dan kematian Aidit sebagai legitimasi politik. Aidit diposisikan sebagai tokoh pengkhianat yang memimpin kudeta komunis. Propaganda ini diperkuat melalui film pengkhianatan G30S PKI tahun 1984 yang menampilkan Aidit sebagai dalang utama. Buku pelajaran sejarah yang hanya memuat versi resmi Orde Baru, Monumen Lubang Buaya di Jakarta sebagai situs peringatan resmi versi negara. Stigmatisasi ini berlangsung selama 3 dekade, menjadikan nama Aidit identik dengan pengkhianatan tanpa ruang bagi interpretasi lain. Kehancuran organisasi PKI. Setelah kematian Aidit dan penangkapan atau pembunuhan tokoh-tokoh lain seperti M.H. Lukman dan Nyoto, struktur pusat PKI hancur. Organisasi massa seperti SOBC, BTI, Gerwani, Lekra, dan Pemuda Rakyat dibubarkan. Anggota dan simpatisan menghadapi diskriminasi panjang, termasuk larangan bekerja sebagai PNS, guru, atau militer. Literatur kiri dibakar atau dilarang beredar, menjadikan generasi berikutnya hampir tidak memiliki akses pada pemikiran Aidit maupun tradisi kiri Indonesia. Dampak internasional. Kehancuran PKI mengejutkan dunia internasional, terutama gerakan kiri global. PKI yang sebelumnya diklaim sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan RRC hilang dalam hitungan bulan.
Beijing mengecam keras pembantaian 1965 hingga 1966 dan menyebutnya sebagai tragedi besar bagi revolusi Asia. Uni Soviet mengambil sikap lebih hati-hati, tetapi tetap menyesalkan kehancuran sekutu komunis penting di Asia Tenggara. Sebaliknya, Amerika Serikat melihat kehancuran PKI sebagai kemenangan besar dalam konteks Perang Dingin. Bahkan beberapa dokumen deklasifikasi menunjukkan bahwa CIA memberi dukungan moral dan informasi pada operasi anti-PKI. Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa ini meninggalkan trauma kolektif. Generasi yang selamat dari pembersihan PKI hidup dalam ketakutan, pengawasan, dan stigma selama berpuluh-puluh tahun. Aidit sebagai simbol kepemimpinan PKI menjadi figur yang tidak hanya dihancurkan secara fisik, tetapi juga dihapuskan dari narasi resmi bangsa.